Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan KD 3.6 menganalisis kentang dan pasta. Saya Raika Sakila Putri dan rekan saya Neng Laili Ramadanti. Daftar isi: 1. Pengertian, 2. Jenis-jenis, 3. Karakteristik, 4. Komposisi, 5. Fungsi, 6. Bahan dan alat, 7. Kriteria hasil, 8. Macam-macam hidangan pasta dan kentang, 9. Penyimpanan hidangan, 10. Video pembuatan kentang dan pasta. Pengertian kentang. Kentang adalah salah satu jenis bahan baku untuk membuat berbagai macam jenis makanan dan juga menjadi bahan utama. Pengertian pasta. Pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia yang biasanya terbuat dari adonan tidak beragi berbahan tepung gandum durum yang tercampur dengan air atau telur dan dibentuk menjadi lembaran-lembaran atau bentuk yang beragam, yang kemudian dimasak dengan cara direbus atau dipanggang. Jenis-jenis kentang. Kentang merah. Kentang merah termasuk kentang yang sulit didapatkan. Kentang merah biasanya dimasak dengan cara direbus atau dikukus. Kentang Inggris. Kentang Inggris banyak dibudidayakan di daerah Jawa Timur. Kentang ini termasuk golongan kentang berkualitas baik. Kentang kuning. Kentang kuning memiliki rasa yang enak dan tidak hancur saat dimasak, dengan tekstur yang lebih padat. Jenis-jenis kentang. Katadin, kentang asal Prancis yang memiliki rasa klasik serta kulit lembut dan daging berwarna kekuningan. Kentang ungu. Kentang berwarna ungu berkulit tipis dengan tekstur tepung ini memiliki antioksidan tambahan yang bisa menjadi nutrisi kentang hitam. Kentang yang berwarna ungu kehitaman dan biasa digunakan untuk campuran sayuran seperti salad. Jenis-jenis pasta. 1. Spaghetti. Salah satu jenis pasta yang berbentuk panjang, tipis, silinder, dan padat. Pada umumnya menyerupai mie. 2. Linguine. Pasta yang lebarnya sekitar 4 mm lebih lebar dari spaghetti tapi tidak selebar fettuccine. 3. Fettuccine. Mie pipih yang terbuat dari campuran tepung dan telur, lebih lebar tetapi mirip dengan tagliatelle khas Bologna. Jenis-jenis pasta. 4. Capellini. Jenis pasta yang sangat tipis berdiameter 0,85 sampai 0,92 mm. 5. Bucatini. Pasta kental seperti spaghetti dengan lubang di tengahnya. 6. Ravioli. Jenis pasta yang terdiri dari isian yang diselimuti adonan tipis. Jenis-jenis pasta. 7. Tortellini. Pasta berbentuk cincin yang berisikan daging atau keju. 8. Fusilli. Fusilli adalah salah satu jenis pasta yang berbentuk spiral. 9. Farfalle. Jenis pasta yang umumnya dikenal dengan sebutan pasta kupu-kupu. Jenis-jenis pasta. 10. Conchigli. Pasta yang bentuknya menyerupai kerang. 11. Gnocchi. Salah satu jenis pasta yang terbuat dari kentang. 12. Pini, salah satu pasta yang memiliki bentuk seperti tabung. Jenis-jenis pasta. 13. Ziti. Pasta yang mirip dengan penne tetapi memiliki potongan lurus di bagian ujungnya. 14. Orecchiette. Orecchiette berbentuk kubah kecil dengan bagian tengah yang tipis. 15. Lasagna. Pasta berbentuk lembaran datar yang dipanggang di atas oven. Karakteristik kentang. Kentang atau Solanum tuberosum L merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek. Tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar, dan memiliki batang berbentuk segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau berwarna ungu. Karakteristik pasta. Pasta memiliki beberapa karakteristik, yaitu mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk penggunaan topikal, memiliki bentuk yang kaku karena terdiri dari fase pada sekitar 40-50%. Komposisi kentang per 100 gram. Energi 62 kalori, lemak total 0,20 gram, vitamin A 0 mg, vitamin B1 0,09 mg, vitamin B2 0,10 mg, vitamin B3 1 mg, vitamin C 21 mg, karbohidrat total 13,50 gram, protein 2,10 gram, serat pangan 0,50 gram,
kalsium 63 mg, fosfor 58 mg, natrium 7 mg, kalium 396 mg, tembaga 400 mg, besi 0,70 mg, seng 0,30 mg. Komposisi pasta. Pasta dibuat dari tepung terigu semolina yang merupakan hasil gilingan biji gandum durum dicampur telur sehingga sedikit berwarna kuning cerah. Dan bila dimasak dengan benar, akan menghasilkan tekstur sedikit kenyal. Ukuran porsi 100 gram. Energi 371 kalori. Lemak 1,51 gram, lemak jenuh 0,277 gram, lemak tak jenuh ganda 0,564 gram, lemak tak jenuh tunggal 0,171 gram, kolesterol 0 mg, protein 13,04 gram, karbohidrat 74,67 gram, serat 3,2 gram, gula 1,77 gram, sodium 5 mg, kalium 162 mg. Komposisi kentang sebagai hidangan kontinental. Mashed potato 2 pon atau 906 gram, kentang panggang, kupas dan potong 4, 2 sendok makan mentega, 1 cangkir atau 250 ml susu, garam, dan merica. Baked potato, kentang berukuran sedang, kuning telur, 200 ml susu cair, 75 gram keju, 1 sendok makan maizena, dan brokoli rebus. Komposisi kentang dan pasta sebagai hidangan kontinental. Potato gratin 1 sendok makan mentega, 1/4 buah bawang bombay ukuran kecil, iris tipis, 50 gram daging sapi cincang, 10 lembar daun bayam cincang, 2 sendok makan krim, 50 ml susu cair, 50 gram keju cheddar jenis cepat leleh, parut 1 buah kentang, kupas, potong setebal setengah cm, kukus. Kemudian tambahkan 1/8 sendok teh merica dan pala bubuk. Untuk fettuccine carbonara, 350 gram fettuccine Lafonte, 400 ml susu UHT full cream, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan tepung maizena, 1 buah bawang bombay, 4 lembar smoked beef, 50 gram keju mozzarella, merica setengah sendok, dan setengah sendok teh lagi oregano. Komposisi pasta sebagai hidangan kontinental. Spaghetti aglio olio, 400 gram spaghetti, 3 cabai merah besar, 3 siung bawang putih, 5 sendok makan extra virgin olive oil, 1 sendok makan parsley segar atau kering, garam secukupnya. Untuk resep ravioli, 360 gram tepung, 4 butir telur ayam kampung, 200 gram bayam segar, 200 gram ricotta, 40 gram parmesan, 1 lemon parut kulitnya, 20 gram daun sage segar, 1 siung bawang putih, 100 gram mentega tawar, garam laut, dan lada hitam. Fungsi kentang dan pasta sebagai masakan kontinental. Yang pertama ada kentang. Kentang berfungsi sebagai hidangan appetizer, dessert, dan juga main course. Yang kedua ada pasta. Pasta juga diyakini sebagai pengganti nasi, sebagai makanan yang memberikan asupan karbohidrat sehari-hari. Pasta juga lebih berserat karena umumnya dibuat dari gandum. Fungsi pasta itu sendiri, yang pertama mengandung serat gandum yang cukup tinggi untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan melancarkan proses dalam usus. Yang kedua, pasta juga cukup pas diolah dengan saus tradisional karena pasta memiliki rasa yang cukup netral. Yang ketiga, mengandung karbohidrat sebagai sumber energi utama sehari-hari. Yang keempat, itu mengandung protein nabati untuk membantu perkembangan otak dan juga syaraf. Fungsi kentang itu sendiri, yang pertama menurunkan resiko penyakit kronis, yang kedua menjaga kesehatan pencernaan, yang ketiga meningkatkan fungsi syaraf dan otak, yang keempat menjaga kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Alat dan bahan. Yang pertama alat yaitu ada pasta dri, wooden pasta version, pasta fork, gnocchi board, spaghetti and fettuccine roller, ravioli mold and roller,
bowl, spoon, rubber spatula, dan adapun bahannya yaitu tepung terigu, air, telur, dan juga garam. Kriteria potato gratin. Yang pertama gurih, lembut, dan sedikit creamy. Kriteria baked potato, renyah dan juga gurih. Kriteria mashed potato, teksturnya yang creamy. Fettuccine carbonara, berwarna putih dan teksturnya sangat creamy. Kriteria spaghetti aglio olio, bentuk utuh, kenyal, dan tidak lembek. Kriteria ravioli, isian padat dan lembut. Macam-macam hidangan kentang. Yang pertama ada mashed potato. Mashed potato terbuat dari kentang yang sudah direbus dan ditumbuk halus, kemudian diberi krim dan juga mentega sehingga menciptakan tekstur yang lebih creamy. Yang kedua ada baked potato, merupakan kentang berukuran besar yang dipanggang bersama kulitnya sehingga empuk dan juga merekah. Disajikan dengan beragam topping, mulai dari brokoli, keju, sayuran, hingga smoked beef yang harum. Yang ketiga ada potato gratin, potongan kentang yang direbus setengah matang lalu disusun di atas loyang dan kemudian disiram dengan campuran krim, telur, keju parmesan, bawang putih, merica, juga bubuk pala. Lalu dipanggang dalam oven selama 45 menit sehingga matang. Macam-macam hidangan pasta. Yang pertama ada fettuccine carbonara, adalah pasta saus creamy yang terbuat dari campuran krim, keju, dan juga telur. Yang kedua ada spaghetti aglio olio. Hidangan ini terbuat dari tumisan yang diiris, dicincang, atau perasan sari bawang putih dalam minyak zaitun. Kadang-kadang dengan tambahan bubuk cabai kering dan dicampur dengan spaghetti. Yang ketiga ada ravioli, adalah pasta isi yang paling terkenal. Bisa diisi dengan daging atau keju. Dua potongan pasta sering kali ditutup dengan garpu sehingga potongan bergaris-garis. Cara penyimpanan kentang. Yang pertama, lihat kualitas kentang, pastikan tidak ada bintik-bintik lunak, kecambah, jamur, maupun hama pada kentang. Yang kedua, simpan di tempat dengan ventilasi baik agar tahan lama. Simpan kentang dalam kardus, kantong kertas, atau keranjang yang memiliki ventilasi baik. Yang ketiga, simpan kentang di tempat sejuk. Simpan kentang di tempat sejuk, lembab, dan gelap dengan suhu sekitar 4-10 derajat Celcius. Yang keempat, pastikan kentang secara teratur. Jika kita menemukan kentang yang lunak, layu, atau bertunas, segera buang atau pisahkan dari kentang yang masih bagus. Selanjutnya penyimpanan pasta. Yang pertama ada pasta basah. Cara penyimpanan pasta basah yaitu aduk pasta dengan sedikit minyak agar tak lengket. Simpan dalam wadah tertutup atau kantong plastik. Lalu masukkan dalam lemari es. Pasta bisa tahan hingga 3-5 hari. Yang kedua, pasta kering. Sisa pasta kering yang sudah dibuka dari kemasannya sebaiknya segera dimasukkan ke dalam toples dan tutuplah dengan rapat. Yang ketiga, ada pembekuan. Pasta basah bisa bertahan lama jika dibekukan, namun kemasan atau wadah harus tertutup rapat. Selanjutnya adalah video pembuatan kentang. Silahkan disimak. Dan selanjutnya ada juga video pembuatan pasta. Silahkan kalian simak untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan pasta. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam pengucapan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.